Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film Tammy and the T-Rex tahun 1994. Film ini ceritanya tentang cewek cantik yang punya pacar dinosaurus. Loh, kok bisa? Jadi selama beberapa menit ke depan, aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Ceritanya tuh gini weh, ada cewek cantik bernama Tammy. Dia ini primadona kampus. Dia punya teman tapi mesra bernama Michael. Coba kalian tengok mukanya. Kenal nggak? Yep, ini si Bang Paul Walker pas masih bocil. Belum pandai balap-balapan dia di sini. Ini Byron, STC-nya Tammy. Sahabat tapi cucok, Nek. Pulang bareng lah mereka. Michael nembak Tammy, tapi langsung ditolak. Karena tahu sama tahu, Tammy udah punya pacar. Pacarnya preman kampus pula. Tammy nggak mau kalau Michael sampai berurusan sama pacarnya. Betul aja, ini dia weh, Billy, pacarnya Tammy. Gak senang dia kalau ada cowok lain yang dekatin pacarnya. Langsung betumbuk lah dua jantan ini. Pupak, 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 pupak. Banci kali si Billy, beraninya main remas telur. Gak mau kalah, Michael juga ikutan. Akhirnya orang ini dua sama-sama adu remas telur. Ada lah pula berantem kayak gitu. Buat malu aja Glenn. Polisi datang, adu remas telur akhirnya dimenangkan sama Michael. Dan Billy dibawa sama Pak Pol karena dia udah sering buat ulah di kampus. Tammy jadi sedih ngambek, dia dilema karena pacar dan temannya udah betumbuk ngerebutin dia. Byron ngasih saran supaya Michael jangan nyerah dan tetap bersabar. Di tempat lain, ada profesor gila yang nyiptain robot dinosaurus T-Rex. Robot ini masih dikendalikan sama komputer. Biar lebih paten lagi, profesor punya rencana mau ngeletakin otak manusia biar T-Rex-nya bisa hidup kayak makhluk hidup asli dan bisa disuruh-suruh buat jadi senjata militer. Ngeri kali weh T-Rex-nya. Di malam hari, Tammy udah gak ngambek lagi. Dia minta Michael datang ke rumahnya. Ya tentu aja senang kali lah dia. Rezeki mana boleh ditolak ya kan? Gak kelupaan, Michael juga bawa balon biar aman mainnya. Nyampe lah dia di rumah Tammy. Ngeri kali orang barat ini ya. Gak perlu rumah kosong dulu baru bisa mantap-mantap. Gas lah terus, pantang pulang sebelum basah. Pas Michael manjat buat masuk ke kamar, ternyata hal itu ditengok sama si preman Wendy. Langsung ngadu lah dia ke Billy. Di malam itu, Tammy dan Michael bermantap-mantap ria. Tammy gak peduli sama Billy. Dia dulu hanya manfaatin kepremanannya biar bisa pansos di kampus. Gak berapa lama, Billy sama segerombolan preman datang ke rumah. Udah macam rumah bapaknya aja dibuat. Asal masuk ke rumah orang tanpa permisi. Langsung panik lah orang itu dua. Michael langsung disuruh cabut dari sana. Dan Tammy ke gap karena udah selingkuh. Billy gak tinggal diam. Awas kau ya, kau itu punyaku. Jangan macam-macam kau tempe. Michael langsung dikejar. Sialnya dapat pula sama orang itu. Langsung dipukuli rame-rame. Gak cukup sampai di situ, Billy ngebawa dia ke taman safari, tempat hewan buas tinggal. Di sana ada singa, Black Panther, macan. Pokoknya semua kucing garong ada di dalam tempat itu. Billy gak mau ngebunuh orang, makanya Michael ditinggal dalam kandang hewan buas. Dan mereka semua pergi ninggalin dia sendirian di sana. Pas udah sadar dari olengnya, barulah si Michael lari terbirit-birit. Dikejar sama singa dia weh. Abis itu waktu manjat pohon, gak jadi. Ada Black Panther pula di situ. Pas turun, gedegam. Langsung kena terekam sama singa. Cuma bisa teriak kesakitan lah karena badannya dicakar-cakar. Secara kebetulan mobil patroli safari datang. Jeder, jeder. Michael langsung dibawa ke rumah sakit. Keesokan hari, Tammy sama Byron langsung buru-buru ke rumah sakit. Tammy sangat sedih nengok Michael yang ternyata lagi terbaring koma. Di sana ada paman Michael yang terbaring teler karena suka minum tua. Mendadak Billy juga datang ke sana, tapi dihalang sama Tammy. Dan tanpa ragu, dia langsung nunjang telurnya. Pecah masa depan. Gara-gara kau ya, cabut kau cabut. Gak mau lagi aku nengok muka kau kambing. Abis itu datang si profesor gila ke rumah sakit. Dia lagi nyari pasien yang bisa dipakai untuk objek percobaan robot T-Rex. Punya orang dalam rupanya dia. Si dokter ngasih tahu kalau ada pasien koma yang baru masuk. Cobalah kau cek prof. Mungkin dia bisa kau pakai. Kalau cocok angkut aja. Gampang kali bah. Macam nyewa lon dibuat orang ini. Profesor masuk ke dalam. Dia pura-pura jadi dokter. Tenang Nona, kami akan selamatin pacarmu secepat mungkin. Helga asistennya langsung jalani misi. Dia mutusin kabel denyut jantung biar nampak seolah-olah pasien udah mati. Oh, langsung mulai drama orang dua. Karena gak berdetak lagi jantungnya, profesor ngumumin kalau pasien udah mati.
Tammy sangat syok dan dia langsung pingsan. Begitu juga dengan Byron. Dengan cepat tanpa ketahuan, badan Michael langsung dibawa keluar. Sebelum dimasukin ke mobil, Michael sempat tersadar. Tapi Bobby langsung ngasih suntikan bius, biar dia nggak sadar apa yang lagi terjadi. Akhirnya badan Michael berhasil dibawa ke gudang T-Rex. Di bagian ini ngeri kali weh. Ada adegan potong kepala. Gak usah gua kasih tengok lah sama kalian ya. Dolar kuning pula nanti. Tanpa banyak bacot, Profesor ngambil gergaji mesin. Dia motong kepala Michael jadi 2. Berserak darah di mana-mana. Otaknya langsung diambil dan diprogram ke dalam robot T-Rex. Di malam itu, Profesor berhasil nyiptain robot T-Rex berotakkan manusia. Tugas selesai. Uji coba akan dilakukan besok. Dan Profesor pergi ngerayain mantap-mantap sama asistennya. Saat lagi beres-beres, gak disangka robot T-Rex udah sadar dari tidur. Kini robot itu dikendalikan sama otak Michael. Gara-gara banyak cengkunek, jelek-jelekin itu robot, Bobby jadi korban pertama keganasan T-Rex. Kepalanya langsung putus. Pas T-Rex nengok badan Michael, loh, kok aku lagi tidur? Siapa pula aku ini? Diambilnya kaca. Oh, mak! Langsung ngamuk lah si T-Rex. Bodyguard masuk, dia mau ngalangin robot itu keluar. Mana ada cerita, gedegam, campak jauh. Kemudian dipijak sampai penyet. Rasain. Kebetulan di situ ada ibu-ibu yang lagi pakai telepon umum. Cabut ketakutan lah dia. Michael langsung nelpon ke rumah Tammy buat ngasih tahu keadaannya sekarang. Ya namanya juga di dalam robot pakai otak manusia. Makanya dia bisa buat kayak gitu. Gak usah pala heran kali lah kita weh. Karena teleponnya gak diangkat, Michael langsung pergi dari sana. Ternyata Tammy lagi ngehibur dirinya di pesta kampus. Dia masih dalam keadaan sedih lemas semenjak kepergian Michael. Pas Billy and the Gang datang, langsung cabut dia dari sana. Aku bersumpah, gak mau nengok muka kau lagi kambing. Kau itu pembunuh Michael. Rupanya Michael datang ke pesta itu. Ketengok dia pula ada Billy sama kawan-kawannya di sana. Oh, pas kali ini aku waktunya untuk balas dendam. Di malam itu, semua orang yang pernah mengkeroyok dirinya mati satu persatu. Gak dikasih ampun sama dia. Berserak darah dan potongan badan di mana-mana. Kepala si Billy dengan gampangnya dijadiin perkedel. Gor kali bah. Waktu Michael ketemu sama Byron, dia tahu kalau itu kawannya. Sorry ngap, jadi kotor baju kau iya. Sini ku bersihkan. Padahal Byron udah ketakutan setengah mati. Mana tahu dia kalau itu si Michael. Saat polisi pada berdatangan, tempat itu semua udah hancur dan penuh dengan mayat preman. Byron ngasih tahu kejadian sebenarnya, tapi nggak ada satupun yang percaya sama dia. Keesokan hari, Profesor baru tahu kalau T-Rex-nya lepas. Kasihkan wiwi pulanya. Bukannya marah, Profesor malah senang kegirangan. Dengan nengok mayat yang mati mengenaskan, berarti robot T-Rex berhasil jadi senjata yang mematikan. Dia juga tahu kemana harus nyari robot T-Rex tersebut. Michael pergi ke rumah Tammy. Pas dia nengok ada dinosaurus di luar, ya menjerit ketakutan lah dia. Waktu dicek sama bapak mamanya, ternyata Tammy udah gak ada. Dia diculik sama T-Rex. Tammy dibawa ke dalam kandang kuda. Di sana Michael ngasih isyarat kalau dirinya adalah Michael. Bunga mawar dimakani, gelang pemberian ditunjuk-tunjuk. Dan akhirnya Tammy tahu kalau T-Rex itu berisikan otak Michael. Walaupun wujudnya dinosaurus, tapi Tammy sangat senang bisa bertemu kembali dengan pikiran Michael. Saat kembali ke rumah, Tammy gak mau cerita sama orang tua dan polisi tentang apa yang udah terjadi pada dirinya barusan. Dia buat rencana sama Byron untuk nyuri mayat Michael saat pemakaman selesai dilakukan. Dia mau ngembaliin otaknya ke tempat semula. Ternyata si Profesor gila juga udah tahu kalau si robot T-Rex pasti nyariin Tammy. Dari kejauhan, Michael nengok acara pemakaman. Dia merasa sangat sedih karena banyak orang yang ngerasa kehilangan dirinya. Ternyata si T-Rex bisa nangis juga. Ada-ada aja, bisa pula kayak gitu. Acara pemakaman selesai. Tammy langsung buka peti mati. Pas dibuka, wih, mayat Michael udah digrogotin sama belatung. Waktu Tammy balik ke atas, tiba-tiba aja Profesor gila datang. Dia langsung ngancam si T-Rex buat masuk ke dalam truk. Dengan nekat, Tammy langsung ngelawan dan ngebuat mereka jatuh ke dalam kubur. Bisa kali gampang kayak gitu bah. Ada-ada aja. Tammy pergi ke gedung kamar mayat. Dia masih mau nyari badan untuk Michael. Satu persatu mayat ditunjukkan ke T-Rex. Mayat mana yang mau dia pakai untuk badan barunya. Karena nggak ada yang cocok dan kelamaan milih, polisi keburu datang. Profesor ngadu kalau robot dinosaurusnya udah dicuri dan mereka adalah korban sandera. Ya polisi langsung percaya, langsung dikejar sama polisi lah orang itu.
Byron bawa mobil truk ke dalam kebun jeruk. Tiba-tiba dia ngerem mendadak karena ada sungai di depan. Dan T-Rex pun udah kecampak di belakang. Ulu. Kok nggak apa-apa kan Michael? Sorry ya baby. Byron ngorbanin dirinya ditangkap biar mereka punya waktu buat ngelolosin diri dari sana. Waktu polisi udah sampai, terkejutlah mereka. Ternyata pelaku dinosaurus memang ada. Dari kejauhan ditengok mereka kalau dinosaurus itu lagi ngeboncengin cewek. Nggak ada lawan lah CGI-nya. Mantul. Keesokan hari, Byron tahu lokasi keberadaan mereka. Dia pergi ke sana buat ngantar makanan untuk Tammy. Tapi ternyata kepergian Byron diikutin sama Pak Paul. Gak berapa lama, polisi pada berdatangan ke lokasi. Oh, masing-masing udah bawa shotgun orang itu. Gak tahu lagi mereka mau ngapain. Tammy dan Byron ngibarin BH putih sebagai tanda negosiasi. Tapi percuma aja, Pak Paul gak peduli. Tammy teriak-teriak ngasih tahu kalau T-Rex itu adalah Michael. Tiba-tiba aja Profesor Gila udah datang lagi. Dia bilang ke polisi kalau si T-Rex adalah robot kepunyaannya. Dan dia mampu ngendaliin robot itu. Ya si polisi lebih percaya sama dia daripada sama si banci Byron. Masuklah dia ke dalam buat ngedatangin si T-Rex. Pas udah di dalam, jebret! Badannya langsung koyak digigit. Polisi gak tinggal diam. Langsung ditembakin rame-rame si T-Rex. Tuh. Robot T-Rex langsung jatuh terkapar, gak sadarkan diri lagi. Tammy berteriak nangis. Ia ngerasa orang yang dia cintai pergi ninggalin dia untuk kedua kalinya. Beberapa hari kemudian, Tammy baru balik dari kampus. Dia sekarang tampak lebih bahagia. Dia buru-buru masuk ke kamar. Orang tuanya gak tahu apa yang membuat dia kayak gitu. Rupanya kan otak Michael berhasil diselamatin. Sekarang dengan teknologi si Profesor Gila, dia bisa bicara langsung melalui kamera video. Bahkan otaknya bisa ngerasain kalau lagi disiram sama Amer. Setiap hari Tammy selalu nari bugil buat muasin otak Michael yang sangean. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film Tammy and the T-Rex tahun 1994. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan coba-coba pacaran sama preman berandalan. Semoga kalian suka lah ya dengan alur cerita film kali ini. Dukung channel Cheers Project biar berkembang ke depannya Oke? Ya udahlah ya. Terima kasih and cheers.